jam. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada kegelapan yang terjadi, ada tanda alam yang menyertai kematian Tuhan Yesus pada saat itu. Ya, kegelapan ini bukan dikatakan kegelapan awan, ya, awan yang meliputi daerah itu. Bukan awan yang biasa, Bapak Ibu Saudara, seperti awan yang mau hujan. Ya, dikatakan juga di situ ada yang mengira itu adalah gerhana matahari. Ya, seperti gerhana matahari. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat kegelapan karena gerhana matahari, kita juga beberapa waktu yang lalu pernah mengalami gerhana matahari, walaupun tidak total ya di tempat ini. Ya, paling lama waktu terjadi gerhana matahari itu adalah 15 menit. Ya. Tetapi yang terjadi ketika Yesus disalib, waktunya selama 3 jam. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 sore. Itu waktu yang menunjukkan di mana matahari itu tengah bersinar dengan teriknya. Tetapi matahari tidak memancarkan sinarnya. Ya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tanda ini terjadi bukan karena gejala alam biasa, Bapak Ibu Saudara, melainkan menunjukkan kuasa Allah atas alam semesta ini, atas langit dan juga atas bumi. Dan itu merupakan sebagai tanda daripada murka Allah atas dosa manusia yang ditimpakan kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, gejala alam ini menimbulkan kegetaran di tengah-tengah orang-orang yang ada di sekitar Bukit Golgota pada saat itu, termasuk para tentara yang menyalibkan Tuhan Yesus dan juga orang-orang yang hadir pada saat itu yang mengalaminya. Ya, mereka mengalami kegelapan itu membuat mereka takut, membuat mereka bertanya, siapakah sesungguhnya orang ini? Ya, sehingga dari mulut tentara yang menyalibkan Tuhan Yesus keluar, sesungguhnya dia adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, kalau kita melihat apa yang telah Tuhan buat atas hidup kita, kalau kita melihat apa yang telah Tuhan buat atas kehidupan kita orang yang berdosa ini, luar biasa Yesus, ya, berkorban dan menderita bagi dosa kita, ya, sehingga dikatakan penderitaan Yesus yang paling amat terdalam ditunjukkan di dalam perkataan salibnya yang keempat ini. Dia mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu Saudara, ini kenapa dikatakan ini penderitaan yang sangat luar biasa yang dialami oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Yesus adalah seorang Allah, Allah yang sejati, dia juga adalah Allah. Dia mengatakan di situ, Allahku, dia juga Allah sebenarnya. Kenapa dia tidak mengatakan Bapa, Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Tetapi dia di situ menunjukkan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seolah-olah Yesus bukan Allah. Di sini ada juga doktrin Trinitas di dalamnya, ya, ketritunggalan. Ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan berarti Yesus bukan Allah. Dia juga adalah Allah. Dia juga adalah manusia yang diutus oleh Allah. Allah itu sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia sebagai korban Paskah bagi dosa manusia. Dia manusia sejati dan dia juga adalah Allah yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, perkataan salib ini menunjukkan kepada kita ada 3 hal yang mau Tuhan Yesus tunjukkan dalam perkataan salib ini. Yang keempat, yang pertama, apa yang mau Tuhan Yesus tunjukkan dalam perkataan salib ini? Perkataan salib yang Yesus nyatakan di sini, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang pertama adalah seruan Yesus di atas kayu salib ini adalah untuk menggenapi atau memendamkan nubuatan dalam perjanjian lama, secara khusus yang terdapat di dalam Mazmur pasal 22 ayat 1 dan juga Yesaya 53 ayat 1 sampai 5. Mari kita buka. Coba kita buka dalam Mazmur 22 ayat 1. Bapak Ibu Saudara, dalam Mazmur 22 ayatnya yang pertama. Kita baca bersama-sama.
Ayat yang kedua di situ ya. Mazmur 22 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus dengan sukarela menggenapi ayat firman Tuhan. Yesus dengan sukarela menggenapi nubuatan di dalam perjanjian lama, karena dia adalah penggenapan dalam nubuatan itu. Sehingga dikatakan hukum Taurat tidak berlaku lagi karena sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itu adalah firman yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara grafis ya Bapak Ibu, tentang kematian karena melalui penyaliban di dalam Mazmur 22, kalau kita baca sampai selanjutnya itu ya, di mana dikatakan di sana dalam penyaliban itu segala tulang tangan ya, bahu dan panggul itu terlepas dari sendinya, dikatakan ya, keringat seperti air tercurah, itu terdapat dalam ayat ke-14, disebabkan oleh penderitaan yang begitu hebat. Hatinya seperti lilin yang hancur luluh. Ayat yang ke-14 juga dalam pasal yang ke-22 Mazmur ini, seperti lilin yang hancur luluh. Seperti itulah hati Yesus hancur ketika ya Allah Bapa meninggalkannya pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa ini adalah suatu penderitaan yang luar biasa dialami oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah penderitaan seperti ini Yesus merasa sendiri ya, Bapa yang sangat dia kasihi dan Bapa yang sangat mengasihi dia memalingkan mukanya, meninggalkannya. Karena apa? Dosa yang telah kita timpakan di atas bahu, karena dosa yang telah ditanggungnya ya. Sehingga Allah sendiri murka terhadap dosa itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus ya, penyaliban itu bukan hukum Yahudi ya, tetapi penyaliban itu sebenarnya itu adalah hukum Romawi, hukum kerajaan Romawi yang pada saat itu dilakukan, di mana Pilatus menjatuhkan hukuman salib bagi Yesus pada saat itu yang memerintahi pemerintahan Romawi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mau tidak mau Yesus harus menjalani ini. Karena apa? Dia ingin menggenapi, dan dia adalah penggenapan dalam nubuatan dalam perjanjian lama tentang Sang Mesias yang menyelamatkan umat manusia itu harus melalui jalan salib untuk dapat menyelamatkan umat manusia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Martin Luther ya, ketika membaca ayat ini ya, dia agak bingung ya. Beberapa apa saya baca di dalam bukunya itu, dia katakan berhari-hari dia merenungkan, kok bisa ya Yesus itu yang Allah, sebagai Allah, kok dia bisa mengatakan Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Padahal dia itu adalah Allah sendiri ya. Dia merenungkan itu, tetapi di balik perenungannya dia menemukan Yesus adalah manusia sejati dan Yesus adalah Allah sejati. Sebagai Allah sejati, dia berkata kepada penyamun yang di sebelahnya, dikatakan, hari ini engkau bersama-sama denganku di Firdaus. Sebagai Allah, dia memberikan tempat ya, memberikan tempat kepada sang penyamun yang bertobat ya, yang menerima dia pada saat itu. Sebagai manusia sejati, dia mengakui akan kelemahannya ya, yang tidak mampu dia lewati pada saat itu ya. Sesungguhnya bukan berarti bahwa Yesus lemah, tetapi yang membuat hatinya begitu pahit dan hatinya begitu sakit adalah terpisah daripada Allah. Karena pada saat itu Allah memalingkan wajahnya dari Yesus, membuat dia terpisah dari Allah. Yang tadinya dia berhubungan sangat dekat, sangat erat dengan Allah Bapa, tetapi karena dosa hubungan itu menjadi putus dan membuat dia menjadi terpisah dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penderitaan kita sebagai orang percaya sesungguhnya yang paling hebat, yang paling kuat sebenarnya adalah terpisah dari Allah. Bukan karena kelaparan Bapak Ibu Saudara, bukan karena penganiayaan, bukan karena mungkin virus
corona saat ini yang melanda ya, membuat kita takut dan sebagainya. Semua seluruh dunia rasanya sampai hari ini, sampai dikatakan ibadah-ibadah disarankan supaya ibadah di rumah, ya. Termasuk juga pemerintah Kabupaten Ketapang kemarin juga saya baca di mendengarkan audio visualnya juga supaya dalam 2 minggu ini ya untuk menghambat pandeminya ya supaya kita berada di rumah ya dan tidak melakukan ibadah. Ya kita juga sebagai orang-orang yang berada di tengah masyarakat yang memiliki pemerintahan, kadang Tuhan memakai pemerintah juga untuk mengatur ketertiban di dalam hidup kita. Kita juga harus taat aturan yang ada. Makanya tadi Bu Susar tanya saya, Bu gimana? Kita tetap ibadahkah? Gereja-gereja lain ibadah, masih ada ibadah Bu, ada gereja-gereja lain juga ada ibadah. Cuma untuk 1 minggu ke depan kita perhatikan lagi, kita tinjau lagi, saya bilang ya. Tapi untuk pelayanan kategorial sebagainya untuk sementara 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan kita tiadakan dulu, ya. Kita masing-masing jaga kesehatan kita. Tuhan juga kasih kita hikmat ya untuk kita menjaga kesehatan kita. Beriman coba kita, tapi kita juga harus disertai dengan hikmat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan hal itu yang membuat kita lebih takut, ya, membuat kita menderita sebenarnya. Yang membuat kita lebih menderita adalah kita terpisah dari Allah. Ya, yang membuat kita menderita sebenarnya adalah penderitaan secara rohani, kita dibuang oleh Allah. Ya, kita dibinasakan oleh Allah. Ya, karena apa? Karena dosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, lewat pekerjaan salib yang telah Tuhan Yesus lakukan, Tuhan mau melakukan karya penyelamatan bagi dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, marilah kita menerima, menghargai anugerah salib itu dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang perkataan Yesus di atas kayu salib yang mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seruannya ini menunjukkan bahwa dia ingin menggenapi dalam perjanjian nubuatan dalam perjanjian lama, bahwa segala firman yang telah Allah firmankan dalam nubuatan perjanjian lama itu adalah ya dan amin. Firman Allah itu tergenapi di dalam pribadi Yesus. Bahkan kalau kita baca Injil sampai kepada Wahyu juga saat ini sedang digenapi. Ya, kita masuk dalam masa akhir zaman pada saat ini sudah tergenapi. Segala sesuatu yang tertulis dalam Alkitab itu selalu tergenapi. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita lakukan adalah mari kita menghargai anugerah salib yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Yang kedua, perkataan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seruan Yesus dari kayu salib dalam beberapa uraian ini menggambarkan tentang penderitaan orang berdosa di neraka. Karena pada saat itu kalau tadi kita sudah mengucapkan pengakuan iman rasuli kita ya, di dalam pengakuan iman itu yang sudah turun ke dalam kerajaan maut. Ya, bukan berarti pada saat itu Yesus masuk neraka, ya, disiksa di dalam neraka, tidak. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, neraka itu adalah gambaran tentang keterpisahan kita dengan Allah. Neraka itu adalah satu gambaran tentang penderitaan. Neraka itu Yesus mau menunjukkan bahwa di dalam neraka itu adalah gambaran tentang penyesalan. Tidak ada jawaban dari setiap kesesatan kita. Neraka dan binasa adalah hilang dari hadapan Allah. Artinya bahwa pada saat itu, ya, Yesus itu hilang daripada hadapan Allah. Karena apa? Allah memalingkan wajahnya daripada Yesus yang menanggung setiap dosa manusia, yang mengalahkan alam maut. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, seharusnya kita yang dibawa ke neraka, seharusnya manusia berdosa yang dibawa ke neraka. Tetapi pada saat itu Allah menggantikan kita untuk mengalaminya untuk dosa kita. Ya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi seruan Yesus di kayu salib dalam beberapa pengertian menggambarkan seruan orang-orang berdosa di neraka. Di mana di neraka itu dikatakan ya, ada seorang kaya, kalau kita baca orang kaya dan Lazarus ya, Lazarus duduk di pangkuan Abraham, orang kaya yang kehausan setetes air pun tidak. Haus, ada kehausan, ada kelaparan, ada penderitaan yang tiada hentinya. Terdapat
apa katakan, api yang tidak akan pernah padam, meratap gertak gigi, ya. Di situ dikatakan begitu menderitanya orang yang ada di neraka. Penderitaan ini ditanggungkan kepada Kristus supaya apa? Supaya kita terlepas dari penderitaan dan kebinasaan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sisaan yang Yesus alami di kayu salib, ya, akan dialami selamanya oleh orang yang menolak untuk percaya Kristus. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Kristus, ya, dia dibebaskan, ya, dia diselamatkan dari kegelapan api neraka ini. Karena apa? Salib Kristus, darah Kristuslah yang sudah menebusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang menunjukkan keadaan orang-orang yang ada di neraka yang sedang putus asa, hilang harapan, sama sekali tidak ada harapan, tidak ada jawaban bagi orang yang tidak percaya kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah kita orang yang percaya kepada Kristus karena selalu ada harapan. Tidak ada kata putus asa bagi orang yang percaya Kristus. Amin. Ya. Orang yang putus asa itu adalah orang yang tidak punya harapan. Berarti tidak punya harapan berarti tidak punya Yesus. Karena Yesus adalah sumber harapan. Ya. Sekalipun tidak ada harapan, Yesus selalu menyediakan harapan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sungguh-sungguh tetap berdiri teguh, menghargai akan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib, mengerjakan, menggantikan, ya, hukuman itu, murka itu yang ditimpakan Allah kepadanya, ya, untuk menebus kita dari segala dosa kita. Yang ketiga, dikatakan di sini, ini yang paling penting Bapak Ibu Saudara, seruan Yesus di kayu salib yang mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah menunjukkan bahwa, ya, bukti keadilan dan kasih Allah dinyatakan lewat salib. Bukti keadilan dan kasih Allah dinyatakan lewat salib yang menunjukkan bahwa Dia mati untuk menebus dosa manusia. Di mana Allah yang adil harus menghukum dosa, ya, dosa itu harus dihukum, ya, harus dihukum Bapak Ibu Saudara. Yang menerima hukumannya itu adalah Yesus, ya. Yesus dikatakan, ya, dalam 1 Korintus, dosa kita ditimpakan kepadanya, Dialah yang menanggung hukuman dosa kita, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keadilan Allah tetap dinyatakan, Allah itu tetap adil, ya. Tetapi keadilan Allah dinyatakan dan kasih Allah dinyatakan dengan bersamaan, yaitu melewati salib, ya. Salib itu sebagai bukti keadilan Allah dan kasih Allah. Allah yang adil harus menghukum dosa, dan Allah yang kasih juga harus mengampuni dosa. Jadi bagaimana caranya? Harus ada korban. Harus ada korban. Dan dikatakan di situ Yesus kayak menjadi korban Paskah, anak domba Paskah yang dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena apa? Karena darah Kristuslah darah yang suci, yang kudus, yang tidak bercela. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, Allah sendiri turun, Allah sendiri berinisiatif untuk menyelamatkan manusia melalui pribadi Yesus Kristus. Menyatakan keadilannya, Yesus harus mati, dan kasihnya dinyatakan, dosa manusia diampuni. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, marilah kita, ya, yang sudah ditebus oleh Kristus, kita hargai akan apa yang telah Tuhan buat dalam kehidupan kita. Dia sendiri yang telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, kita boleh hidup dalam kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ya, oleh bilur-bilurnya kita sembuh dari apa? Dosa. Sembuh dari apa? Kebinasaan. Kita terlepas dari alam maut, kita terlepas dari kebinasaan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengasihi kita sehingga Dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa dan neraka.
Kasih seperti itu menuntut iman kita dan kasih kita kepada Dia. Apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita saat ini? Untuk menghargai salib Kristus yang telah Dia kerjakan. Marilah Bapak Ibu, yang pertama yang harus kita lakukan, berpalinglah kepada Yesus dan percayalah kepada Dia. Dia akan menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Yang kedua, marilah kita menghargai akan makna salib Kristus sebagai tebusan bagi dosa kita. Orang yang sudah mengalami salib Kristus harus dapat memelihara hidupnya dengan lebih tertib, dengan penuh ketaatan, menjauhi segala dosa, tidak menjadi batu sandungan, melainkan marilah hidup kita menjadi batu loncatan bagi orang untuk mengenal Allah. Orang yang menghargai salib Kristus dengan ketaatan dan pertumbuhan iman yang hidup dan juga hidup yang berkenan kepada Allah, di mana karakter Kristus itu harus dinyatakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Implikasi yang selanjutnya, marilah kita dengan giat memberitakan tentang salib itu. Karena begitu banyak ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, banyak saat ini orang sudah melupakan misi yang telah Tuhan taruh bagi setiap orang percaya untuk memberitakan tentang salib, memberitakan Injil, ya, memberitakan Injil Kristus. Banyak juga gereja-gereja saat ini yang mempersolek dirinya sendiri dengan program-program yang wah, dengan gedung-gedung yang mantap, dengan gedung yang bagus, tetapi lupa untuk memberitakan tentang salib. Tidak ada lagi berita Injil diberitakan. Mereka hanya melakukan apa yang ada di dalam. Tidak ada lagi orang yang sibuk keluar untuk mencari jiwa kepada Tuhan. Ya. Percayalah dengan iman dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, karena hanya itulah yang dapat kita lakukan. Iman kepada Yesus Kristus. Maka di dalam Roma itu menekankan orang benar hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Berimanlah kepada Kristus. Jangan ada hal-hal di dunia ini yang dapat memisahkan kita dari salib Kristus. Ya Bapak Ibu Saudara, mungkin kita saat ini banyak orang-orang Kristen mengalami penganiayaan, ya, kelaparan, sakit penyakit yang sekarang mewabah. Jangan sampai membuat iman kita luntur di hadapan Tuhan. Dengan apa yang kita alami pada saat ini, haruslah membuat kita semakin teguh berdiri dalam iman dan kepercayaan kita kepada salib Kristus. Percayalah kepada salib yang menjadi kebodohan bagi dunia, tetapi salib itulah menjadi kemuliaan bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Itu adalah sumber kemuliaan kita, Bapak Ibu Saudara, di mana darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib itu menebus kita. Banyak gereja juga yang sekarang ini sangat toleransi dengan dosa dan tidak menghargai Alkitab. Ya Bapak Ibu Saudara, ya banyak kasus-kasus. Ya kalau kita lihat gereja-gereja di tempat ini belum, ya gereja-gereja di luar di barat sana, ya di mana LGBT sudah diresmikan boleh diberkati di gereja. Itu kan penyimpangan dari ajaran yang Alkitabiah. Banyak kasus-kasus. Saya merenungkan sendiri ya secara pribadi. Banyak kejahatan yang terjadi di dunia ini. Mungkin karena hal itulah Tuhan marah kepada manusia. Sehingga begitu banyak malapetaka yang terjadi di tengah-tengah dunia pada saat ini. Karena kejahatan yang begitu meningkat, Bapak Ibu Saudara. Ya. Di Italia juga beberapa waktu saya pernah nonton videonya, ya, di mana kaum lesbian dan kaum LGBT itu menyuarakan supaya mereka diberikan kebebasan. Ya. Itu adalah satu penyimpangan, Bapak Ibu Saudara. Penyimpangan dari ajaran kebenaran. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu adalah salah satunya. Banyak hal kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh dunia dan manusia pada saat ini yang membuat murka Allah harus dicurahkan dan ditimpakan kepada kita. Oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya kepada Kristus pada saat ini, marilah kita peka. Ya, sebagai gereja secara fisik, secara bangunan, dan juga kita ini adalah gereja. Dan kehidupan kita haruslah membawa orang kepada salib Kristus. Biarlah hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan. Kita membawa orang untuk percaya kepada Kristus. Terang salib Kristus itu dinyatakan dalam kehidupan kita, sehingga apa yang telah Tuhan lakukan
tidak menjadi sia-sia. Memang untuk tetap berdiri teguh dalam iman, kita akan mengalami tantangan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi tetaplah berdiri teguh. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kiranya firman Tuhan pada siang hari ini memberkati kita. Biarlah kita lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak kita merenungkan dalam kehidupan kita di dalam doa. Apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Janganlah sampai kita terpisah dari kasih Allah.